Gue pertama kali dibayar show sulap itu 250.000 cuy. 250.000 itu untuk show 3 jam. 3 jam. Strolling. Teman-teman, balik lagi di Cerita HG. Di bawah santai aja, nggak usah berat-berat. Tadi semuanya lu udah lihat kan video-video berbahaya dari Master Oge Artemus. Teman gua sih, gua lumayan lama kenal dia, lumayan ikut tegang, lumayan banyak ikut dia bernegosiasi dalam pemilihan mainannya. Hari ini gua mau ngunjungin rumahnya, tapi tenang aja, gua tidak mau memperkeruh dunia persulapan, jadi gua tidak mau berdebat tentang sulap, tapi gua pengen ngasih tahu bahwa seorang Oge Artemus juga berproses sampai dia menjadi seorang Oge Artemus. Dan itu yang lebih menarik perhatian gua, dan di channel Cerita HG ini selalu itu yang mau gua angkat. Jadi bagaimana orang itu berproses dan sampai akhirnya dia menikmati dunianya sampai sekarang. Kita ikutin terus Cerita HG. Mungkin ada yang menarik dan bisa diambil manfaat dari cerita Oge Artemus. Nah, ini ntar lagi gue udah sampai rumahnya Oge Artemus. Sebenarnya tim kreatif sama kameramen gue tuh teman juga Oge, cuman dia nggak tahu gue aja. Tapi paling nggak, justru gue lebih suka dia yang dadakan. Kan pola pikirnya Oge tuh out of the box. Ketika lu memikirkan A, Oge akan jawab F. Nah, jadi seberapa loncatkah Oge setiap menjawab pertanyaan, dan apakah Oge bisa speechless dari pertanyaan gua? Nah, gua bakal tanya, lu lihat pintunya aja udah rantai loh. Pintunya tuh udah Oge Artemus. Nah, lu masuk. Mudah-mudahan dia apa namanya? Tahu, tapi gua nggak tahu dia mau kita mau ambil cerita vlog di sini, cuman berbak aja. Assalamualaikum. Sampai cuy. Iya. Harus ada rantai apa di rumah cuy? Cuy, ini cuy. Ada rantai di gua cuy. Kita masuk. Gokil. 12 tahun jadi talent, akhirnya dikunjungi yang bawa manajer. Padahal dekat rumahnya, tapi gue baru datang. Cuy. Nih, kita masuk ke rumah cuy. Oge Artemus. Cuy, dia kamar kosong. Banyak cuy. Wih. Yo, Bentar lagi ada yang mau vlog nih. Harusnya gue kesini dari lama cuy. Halusnya cuy. Ini pasti setiap barangnya ada filosofi. Ada cuy. Nah, ini gue tahu nih filosofi yang ini kayak buat edit nih ngelas nih. Oh ini teman-teman Cerita HG nih udah ada sama Oge Artemus. Gue udah kenal Oge udah lumayan lama ya cuy ya? Wah, 13 tahun kali. Gua di manajemen sama Bapak Suhari sini aja udah 12 tahun. 12 tahun, udah lumayan lama. Tapi sebenarnya gue awal-awal ngelihat Oge itu masih di TV, masih rambutnya belum begini nih, badannya juga masih agak gemuk. Tapi dia udah main-mainan yang serem. Tapi yang gue mau tanyain bukan tentang mainannya banget sih. Gue cuma mau nanya, kenapa lu milih dunia sulap sebagai profesi lu, profesi profesional lu? Oke.
Kenapa gue milih dunia sulap ya? Karena menurut gue dunia sulap itu berbeda dengan keilmuan lainnya sih. Dan yang kedua adalah gue mudah untuk mempelajarinya dibanding jadi penyanyi. Suara gue nggak bagus-bagus banget gitu. Jelas. Kan. Mau jadi pemain band, gue nggak bisa alat musik. Jadi susah juga. Akhirnya gue pikir ya sulap lah. Karena kalau sulap ya gue bisa mempelajari benar-benar dari nol gitu loh. Musik juga dulu sempetnya awalnya sempet tertarik sih. Gue sempet beli gitar. Sampai akhirnya gitar gue dipinjem akhirnya hilang. Sampai sekarang gue nggak tahu gitar gue kemana. Dan ya sudahlah. Dan susah kalau menurut gue. Jadi akhirnya ya gue milih sulap. Karena menurut gue benar-benar bisa belajar dari nol. Dan itu apa ya? Ya itu benar-benar kasarnya tanpa lu menggunakan alat bantu sekalipun, lu bisa tetap perform sulap gitu. Itu tepatnya tahun berapa cuy? Maksudnya lu bener-bener kayaknya ini memang profesi gue deh. Kan nggak mungkin lu tiba-tiba dari akademis lu sekolah, kuliah, gua harus sulap, enggak kan? Gua tadinya kan gua kerja kan. Maksudnya gua kerja literally kerja kantoran gitu kan. Gua kerjanya Itu tahun berapa tuh? Gua itu start kerja itu gua tahun 98. Jadi pada saat gua kuliah gua juga kerja 98. gitu kan. 98 gua kerja, kerja di majalah. Kerusuhan tuh ya? Itu apa? Pas kerusuhan tuh ya? Pas kerusuhan. Gua kerja di majalah waktu itu, editor majalah Indo-Linux. Terus habis itu gua pindah juga kerja di majalah juga di Auto Stereo. Terus akhirnya gua pindah ke IO. Nah, di situ gua menemuin passion gua tuh. Gua pikir wah nih gue berhubungan dengan dunia entertain dan gue suka memanage, mengatur, mengolah, terus bikin perintilan dan segala konsep macam. Lah ya. Konsep gitu kan. Nah terus akhirnya tahun 2002 Dedi nanya sama gue udah join sama Dedi itu tahun 2000. Oh ini pentagram ya? Pentagram tahun 2000 gue join sama Dedi, terus sampai akhirnya 2001 itu Dedi nanya gue. Ini posisi gue masih kerja nih waktu itu Tapi lu udah belajar sulap nih? Sudah belajar sulap. Gue udah sama Dedi udah hampir setahunan lebih waktu itu. Terus sampai akhirnya Dedi nanya gue, sulap mau lu gimana ini Ge? Terus dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma ngomong gitu tuh. Terus akhirnya gue pikir, anjing. Oke deh, dia kasih waktu gue 1 minggu buat berpikir. Akhirnya gue ya, turn out to be 10 hari lah waktu itu. Akhirnya 10 hari gua resign dari kantor gua akhirnya memutuskan ya udah gua jadi professional magician dan akhirnya gua ya sampai sekarang dari tahun 2001 lah, dari 2001 akhirnya gua berhenti kerja dan gua disulap sampai sekarang. 2001 sampai 19 tahun loh. Kurang lebih 19 tahun lah. Apa yang bikin akhirnya lu memutuskan bahwa kayak kita tahu di zaman sekarangnya masih susah kan. Zaman dulu kan sulap tuh belum ketahuan cuannya. Benar. Akhirnya lu bisa seyakin itu ngambil genre sulap tuh? Gue nggak tahu sih, awalnya mungkin dari suka akhirnya jatuh jadi hobi gue karena gue kerja terus gue belajar sulap sebagai hobi waktu itu, terus sampai akhirnya gue show kecil-kecilan diundang temen dari mulut ke mulut lah, temen-temen doang ini bisa sulap nih, gue perform ya dibayar segitunya lah ya karena sama friend to friend doang karena gue belum beranikan diri untuk jualan secara profesional ya waktu itu, cuma dari teman ke teman doang. Nah sampai akhirnya ya gue terjun ke literally 100% di dunia sulap. Ya gue berpikir ini masih belum ada duitnya nih. Ya pada saat gue berhenti kerja aja hidup gue dari sulap. Gue pertama kali dibayar show sulap itu 250.000 cuy. 250.000 itu untuk show 3 jam. 3 jam. Strolling. Sekarang paling mahal guys. Sekarang paling mahal. Makanya lu jarang lihat. Oke sekarang mahal. 250.000 gue sulap 3 jam strolling. Waktu itu acaranya gue inget banget, acaranya itu di Plaza Senayan. Yang hire gue itu adalah Sogo. Jadi gue harus mingle di area Sogo itu untuk menghibur 3 jam tuh? 3 jam tuh, literally 3 jam. Jadi 1 jam setengah, break 15 menit, 2,5 jam. Habis itu gue main lagi 1,5 jam. Jadi gue 3 jam strolling. Nah ya dari situlah akhirnya gue pikir wah ini cuma masih belum ada duitnya. Cuman akhirnya makanya gue bilang tadi dari suka jatuh ke hobi dan akhirnya jadinya passion gitu loh. Jadi ya akhirnya lu suka beneran. Suka ya udah jadi way of life gua gitu. Jadi ya no matter what, nggak ada duitnya, nggak ada apanya ya mati hidup gua di sini gitu loh. Makanya gua sangat concern banget kalau sampai ada orang yang quote on quote ya ngutak-ngatik seni yang gua geluti dan seni yang gua jalani dan seni yang gua cintai ini. Nah,
kalau dilihat dari mainannya tadi awal kita udah lihat cuplikannya Oge, lu ngambil genre yang berbahaya. Tapi nggak mungkin kan awal lu terjun ke dunia sulap, lu langsung notice sama trik itu. Apa sih yang trik apa atau lu lihat siapa sih waktu lu sulap tuh yang bikin lu anjing gue pengen jadi dia nih gitu? Sebetulnya sih awalnya gue main semua permainan ya. Gue main ilusi. Lu bayangin, gue itu waktu gue main ilusi, gue close up juga main. Gue pernah berubah jadi mock-up keju, cuy. Jadi waktu itu gue bisa bayangin gak ada jadi mock-up keju. Jadi Master Oge jadi mock-up keju bangsat. Show launching keju kalau nggak salah itu nama produknya. Itu nggak 2,5 dong. Nggak, itu show panggung waktu itu. Jadi udah spesialis kostum. Jadi mereka minta gua untuk munculin produknya mereka, tapi dalam bentuk besar. Nah. Mikir akhirnya gue bikin mock-up keju itu ukuran 120 kali 90 cm tuh, segede gini tuh, gede banget ya pokoknya. Ya udah ending gue perform, gue bilang ya udah gue bikin konsepnya gini, gue show dulu bla bla bla. Endingnya gue post begini, ditutup kain, plok, berubah jadi mock-up keju gede banget. Bayang, berarti belum terkenal Master of Escapologist saat itu gitu loh. Belum, itu permainan off air gue lah. Gitu. Nah akhirnya gue memutuskan menjadi escape karena pada saat itu ya satu gue orangnya suka challenge gitu loh. Ya bukan gue nggak bilang bahwa dunia ilusi, dunia close up itu tidak ada challenge ya. Cuman maksud gue satu gue mencoba ya gue di pentagram tuh juga diajarkan untuk punya diferensiasi. Gitu. Triknya harus beda-beda. Ya. Karena waktu di pentagram sendiri ada Demian dengan ilusi. Dia dulu bizar gitu kan. Bizar akhirnya jadi ilusionis gitu. Terus akhirnya ada Bo juga main pickpocket gitu kan. Nah terus akhirnya gue apa ya gitu. Akhirnya ya udahlah karena gue orang yang suka challenge, terus gue suka ngoprek dengan hal-hal yang perintilan-perintilan dan mekanisme. Akhirnya gue memutuskan, wah gue suka nih sama Harry Houdini gitu karena permainannya satu cowok banget gitu kan, ayo lo ini tombak bener-bener ayo depan-depanan sama tombak gitu kan, terus digantung bener-bener digantung lo ya. Kalau lo bilang pakai gimmick ya pasti ada safety-nya yes, cuman resikonya kalau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan juga besar. Lo punya gitu. way out-nya lah ya, punya way out-nya gitu, cuman ya makanya resikonya juga tetap ada gitu, bukan zero ya, bukan nol gitu resikonya, pasti ada, selalu ada. Gitu kan, makanya gue bilang kalau ilusi, kalau bocor atau kalau nggak berhasil, lu malu paling cuy, ya kan? Iya, malu kan? Emak ditutup nih kain nih, set, begitu dibuka anjing belum, gue lupa atau telat ya kan? Thanksin, nggak dipakai lagi gitu. Kalau kan? escape mati. Kalau escape mati udah selesai hidup lu, wabillahi taufik gitu loh. Dan yang menarik adalah escapologis. Dia pernah ngomong sama gue gini, cuy, escapologis itu bukan sulap, bukan genre sulap. Dia ada part baru yang ada hubungannya sama sulap. Nah itu menarik sih menurut gua. Escapologis itu apa sih? Maksudnya genre apa? Apa emang dia the part of sulap atau memang sebuah keahlian khusus? Gini, kalau kita bicara genre ya kayak kuliah gitu. Kalau mamanya besarannya itu adalah sulap, ya kayak ekonomi lah. Besarannya ekonomi. Ya. Ekonomi mikro. Ada manajemen, ekonomi mikro, akuntansi, ada bisnis gitu kan. Nah, si escape ini dia itu berbeda. Jadi sulap sendiri, escape sendiri. Nah, escape ini masuknya ke dalam stunt act. Jadi gue lebih ke arah kalau ya kita ya mungkin yang dikenal itulah kayak stuntman lah. Stuntman ya kan. Stuntman kan stunt act kan. Dia benar-benar stunt ya, lu benar-benar yang beraksi dengan diri lu sendiri yang lakuin gitu. Gue sendiri gitu. Tanpa melibatkan orang lain. Jadi kalau orang lihat gue dimasukin kotak, ya, sebelum lu yang di dalam. Sebelum kotaknya itu bakal kenapa-napa, gue pasti harus keluar sebelum kotaknya kenapa-napa. Lu ngeliat gue masuk, lu pasti akan ngeliat gue keluar dari tempat yang sama. Nggak mungkin pindah aja. Jadi harfiahnya escapologis adalah seni meloloskan diri. Seni meloloskan diri gitu. Cuman akhirnya kesini-sini akhirnya escape terpecah menjadi dua. Ada real escape yang masih garis besarnya adalah masuk dalam kategori stunt act. Itu lo. Itu gua. Ada escape magic. Escape magic itu alirannya masih dalam ranahnya sulap jadinya. Demian. Presentasinya secara escape, tapi eksekusinya itu sulap. Kayak Demian dimasukin kotaknya kebakar, Demian muncul di tempat lain, gitu. Itu escape magic. Intinya tetap ada kejadian meloloskan diri, tapi ada ilusinya. Outputnya beda gitu. Sebetulnya itu ilusi, cuman presentasinya escape. Dari escape, dengan teknik meloloskan diri. Nah,
kalau seni eskapologis gitu loh. Kenapa sampai akhirnya seni eskapologis itu jadi oke banget? Karena kita tahu nih ya, gue juga mungkin gue sedikit tahu banyak soal sulap, dan di Indonesia ini belum ada orang yang memproklamirkan seni eskapologis sebelum Oge Artemus waktu itu. Gua ralat, nggak cuma di Indonesia cuy, Asia. Sorry, di Asia belum ada yang memproklamirkan seni eskapologis, dan baru Oge. Dan ketika Oge main, bukan cuma penonton yang dibuat tegang, dan gua orang di belakang layarnya pun orang yang tahu gua aja ya. yang gua tahu, dan gua udah tahu nih main begini outputnya akan begini, dan gua masih tegang. Kenapa lu bisa seserius ini? Maksud gua lu risk your life banget di dunia ini, kenapa lu bisa gua pokoknya mau ini gitu, sekekeh itu gitu? Ya satu karena ya sudah menjadi passion ya. Kalau kita bicara passion ya udah susah sih sebetulnya, karena nggak ada alasan lain gitu. Terus yang kedua adalah ya menurut gua menjadi hal yang berbeda dengan orang-orang lain yang ya sekarang di Indonesia orang nggak terlalu tahu bahwa escape sama sulap ya sama aja. Gitu loh. Makanya gua terkadang suka sebel sama klien-klien, pikirannya oh ya sama aja. Gue bilang beda lah gitu loh. Maksudnya dari perspektif gua itu beda banget gitu loh. Karena ya escape kalau lu kenapa-napa lu mati, kalau sulap lu malu, paling lu nggak pakai lagi tuh sulap. Kalau escape, lu nggak bisa pakai lagi, mati udah langsung kuburan gitu loh. Berat men, gue negosiasinya tuh berat berapa kali tuh. Maksud gue gini, kayak ilusi orang main kartu atau menghilangkan, memunculkan, bengkokin terus segala macem, mungkin bisa dipelajarin. Tapi kenapa sedikit orang yang nguasain atau mau belajar dunia ini? Menurut lu kenapa? Menurut gue sih satu karena resikonya tinggi ya cuy. Resikonya tinggi. Satu, udah pasti resikonya tinggi, dan yang kedua adalah taruhannya nyawa. Tapi ini bisa dipelajarin nggak? Bisa dipelajarin. Bisa dipelajarin. Makanya, tapi gue juga terkadang bingung. Banyak orang yang mau belajar escape dong. Gue aja sampai sekarang susah untuk mendefinisikan belajar escape itu, lu harus kayak gimana gitu loh. Karena gue berpikiran bahwa kalau lu belajar escape itu sebetulnya nggak sesimpel lu tahu cara ngebuka gembok, tahu cara iket-iketan, ya kan, tahu cara alat-alat yang lu harus bikin, nggak sesimpel itu gitu loh. Tapi lu harus tahu semuanya. Lu harus tahu diri lu sendiri, kemampuannya seperti apa. Gitu loh, cara lu nge-konsep itu. Bener, lu harus tahu juga resiko dari permainan-permainan yang lu bikin gitu kan ya. Gue sampai sekarang, sampai detik ini ya, gue bisa bangga bahwa semua permainan gua itu atas kreasi dan pemikiran gua sendiri. Itu setuju. Gue kenal Oge udah lama, dan dia bener-bener ngebuat permainan yang gua minta. Gue pokoknya gini, gua nggak mau tahu cuy, lu buat mainan kayak gini, lu lolos dari sini, lu gini, dan dia buat sendiri. Gua nggak tahu dia ngorek dari mana, dan dia buat sendiri. Dan maksud gua gini cuy, ketika pesulap-pesulap lain atau mereka-mereka yang mau belajar dan dia mengatakan dirinya mau belajar escape, lu termasuk orang yang setuju, dukung, atau gimana? Maksudnya dia mau dalamin jalur? Gue sih sebetulnya dukung ya, karena maksud gue gini, pesulap ada regenerasinya. Ya kayak Deddy Corbuzier udah dewanya sulap di Indonesia lah, father of modern magic-nya Indonesia. Turunannya ada, ya kan, ada Demian, ada Bo, ada pesulap-pesulap lainnya yang muncul di TV. Nah sekarang kalau escape, siapa coba? Hampir nggak ada ya? Hampir nggak ada gitu loh. Selain resiko, menurut lo kenapa para pesulap itu nggak mau ngambil genre yang, let's say gini, kita bilang di musik, di tengah banyak K-pop, kadang orang pengen ngambil genre rock supaya orang ke notice. Menurut gue escape itu sebuah genre yang jarang dan hampir nggak ada. Bisa dibilang lu nggak ada lawannya lah. Kenapa mereka nggak ngambil part itu gitu? Ya tadi sih. Selain resikonya itu. Kalau ya satu balik ke gue bilang resiko. Kosnya mahal. Terus yang kedua adalah ya taruhannya nyawa, cuy. Karena maksudnya dan yang ketiga lu harus tahu kapabilitas diri lu. Terkadang orang yang mau belajar sulap tapi mereka nggak tahu kemampuan dirinya mereka. Setuju. Terus juga ditambah ya mereka juga gini, kalau lu belajar escape, lu nggak cuman belajar ilmu membuka gembok, lu tahu alat-alat lockpick dan segala macam. Ya kayak gua belajar ilmu olah tubuh juga. Gitu loh. Lu tahu pasti gimana tubuh lu bisa diikat, bisa ditekuk sampai sejauh mana dan pasnya. Bisa gitu loh. Bisa sampai akhirnya lu bisa tetap tenang dalam situasi lu dalam keadaan yang terkunci, terikat dalam tempat yang sempit, tempat gelap, dan lu harus tetap bisa kontrol diri lu. Nah menurut gua itu nggak semua orang
bisa mempelajari itu, dan itu butuh waktunya cukup lama. Itu yang bikin orang berpikir Itu 10 kali kali betul. Gitu. Jadi makanya nggak semua orang, makanya gue bilang kalau disuruh belajar escape gampang. Gue bisa ngajarin lu dalam waktu 1 bulan, mungkin lu bisa buka gembok, bisa buka borgol, bisa buka pintu, ya kan, kunci pintu dan segala macam bisa. Abis itu ya sudah, lu mau ngapain dengan itu semua, ya kan? Kan ada hal-hal yang gue nggak bisa ajarin juga gitu. Kayak lu harus mencari tahu sendiri, kayak lu harus latihan meditasi, ya kan, menenangkan diri lu sendiri supaya lu tahu, oke, gua harus tetap tenang, jantung lu dicek gitu kan. Lu gimana harus bisa melambatkan lu punya detak jantung pada saat lu lagi di dalam air gitu kan. Gua belajar free dive gitu loh. Free dive itu kan supaya satu latihan tahan nafas supaya bisa lama gitu kan. Nah, banyak ilmu-ilmu lain yang harus lu pelajarin juga untuk menjadi seorang eskapologis gitu. Jadi nggak sesimpel lu bisa buka gembok, lu ngerti buka borgol, ya walaupun sekarang ada borgol gimmick, ada gembok gimmick dan segala macam, ya itu simpelnya lah. Cuman kan lu harus tahu fundamentalnya. Kayak orang belajar musik, dia harus tahu fundamentalnya kan. Dia harus tahu kunci A, kunci C, kunci G itu seperti apa. Baru nanti lu bisa ngeletotin lah, ya kan, mau kemana-kemananya, improve-nya bisa gitu loh. Nah, tapi kalau lu nggak belajar fundamentalnya, lu nggak akan bisa kembangin kemana. Jadi gitu mentok. Jadi mentok. Nah, escape itu kan cenderung permainan yang mengundang kematian. Udah berapa kali lu hampir mati? Yang gua tahu ya banyak lah. Hampir semua mainannya harusnya dia mati lah kasarnya gitu. Tapi kalau lu hitung permainan yang lu pikir lu kolaps dan hampir mati tuh, selain yang api yang waktu di The Master tuh ada. Gua itu total ada 2 kali sih gua. Yang pertama yang gua kebakar hidup-hidup itu 80% body burn. Terus yang kedua adalah gua main milk can. Jadi milk can itu gua matinya tenggelam. Ya bahasanya mati tenggelam lah ya, karena gua masuk ke dalam sebuah tabung kotak air kecil gitu yang cuman muat badan gua diikat di rantai dan gua digembok dari luar. Nah, itu gua gelap itu. Literally gelap. Tangan lu melek nih, lu buka ngeliat tangan lu depan-depanan gini, lu nggak bisa ngeliat. It's literally pitch black. Gitu loh. Yang gini, yang lu rasain saat di dalam itu momen apa yang bikin lu anjing ini gue mati atau gimana gitu? Kalau pesulap lain tadi lu bilang adalah kalau gua nggak ngeluarin ini, gua malu. Nah, ketika lu berujung sama kalau lu salah persekian detik lu mati. Yang lu rasain apa saat lu di dalam adrenalin sih. Jadi ya gua pada saat di atas panggung sebetulnya semua sudah ada di kepala lah. Gitu. Nah, tapi yang paling krusial adalah momen sebelum gue naik ke atas panggung. Maksudnya? Momennya itu adalah momen dimana gue harus merecap lah bahasanya. Karena ya lu di atas panggung kan nggak cuma sekedar lu keluar langsung masuk ke alat lu, diikat, dikunci, digembok, dicemplungin atau digantung atau di apa, lu harus ngelepas kan. Lu harus ada prolog dulu, ya kan? Lu harus berinteraksi dulu, entah itu sama bintang tamu atau orang yang lu ajak main, ya kan? Cicetnya. Nah, lu harus tetap bisa konsen dengan sekuennya. Karena once lu lupa sekuennya, abis ini mau ngapain lagi, selesai hidup lu. Nah, lu yang gua kenal suka prepare, lu masih sempet pernah ngerasain momen gelap dan hampir mati tuh karena apa tuh cuy biasanya? Waktu itu gue sebetulnya ya salah gue juga sih, karena pada saat gue dimasuk ke dalam milk can itu adalah gue rantai gue itu kelilit di sini ke leher, rantai kelilit di leher. Terus akhirnya gue coba tetap tenang. Oke, gue nggak boleh panik, cuman anjing, nggak bisa, gue panik karena gue udah nggak bisa napas, dan lu nggak bisa minta tolong. Untungnya ya Tuhan masih mendengar gitu kan. Gue getok-getok rantai gue dengan gentong gue kan dari besi kan. Gue getok-getok gini, untungnya temen gue Bo itu denger di luar dengan ada background musik dan segala macam, ya mungkin posisi dia kebetulan agak dekat dengan gentong gue itu. Jadi mungkin ngedengar, karena lu getok sekencang-kencangnya dari dalam air itu gitu kan. Itu bunyinya cuman di luar tuh kedengaran cuman tik. Iya, karena tebal banget dan gue tahu itu gentongnya. Gitu loh. Dan itu gue udah kehabisan napas. Jadi gue kayak di film-film cuy. Lu udah ngeliat yang lorong dan ada satu titik cahaya. Itu gue udah ngeliat itu. Bangsa. Gue udah ngeliat itu. Die. Jadi begitu dibuka, ya posisi gue udah pingsan. Ada videonya di IG kok. Ada videonya di IG gue yang gue cuplikin di sini.
gua keluar tuh gua udah pingsan, yang gua udah nggak tahu apa yang terjadi di luar pada saat gua dibuka itu. Itu telat split second aja, 1 second atau 2 second telat mungkin gua die. Karena air udah masuk ke dalam paru-paru gua semua tuh. Tapi emang oke ya, dari apa namanya, dari lolos kematian, dia berpikir untuk lolos ke kematian lain gitu. Kayak dia pernah main yang dibakar tadi hidup-hidup, begitu selesai tuh badan udah kebakar, dia cuma bilang gini, habis ini kita ngapain cuy? Kita show. Lu bayangin, sebegitu dia totalnya. Yang menarik adalah gini, air sama api, lu pernah hampir mati di keduanya. Mana menurut lu yang lebih, ya dua-duanya bahaya sih. Dan jangan dimainin juga, maksud gua. Menurut lu tingkat susahnya ketika di dalam air sama di kerumunan api, menurut lu gimana? Apa Gua sama? sih menurut gue yang paling bahaya itu adalah bermain sama air. Karena kalau api ya sudahlah, lu luka bakar tapi lu hidup. Lu bisa teriak tadi yang lu bilang Iya. ya, maksudnya oke. Lu gini, kasarnya lu nggak bisa teriak sekalipun, begitu kenapa-napa kebakarin. Oke, badan lu kebakar, tapi lu hidup. Nggak mati. Orang kebakar itu nggak mati kecuali lu didiemin aja. Oke. Iya kan? Maksudnya orang bisa langsung Bisa sidang. orang langsung cuman masalah. kebakar badan lu. Ya, hancur lah ya. Hancur gitu loh. Kalau Iya air? kan? Kalau air lu telat 1 second 2 second mati. Dai. Mati udah. Ini pelajaran juga. Nah. Ya, yang tadi lu bilang nggak bisa minta tolong Nggak sama bisa orang. minta tolong sama siapa-siapa. Karena orang butuh waktu prosesnya untuk lu nolong, keluarin lu dari dalam air, terus bikin CPR dan segala macam gitu loh. Ya, itu yang bikin perbedaan antara air sama api ya. Betul. Makanya gua pernah ya, gara-gara gua pernah mau mati dalam air tuh, gua dulu sempet hampir sekitar setahun atau 2 tahun tuh gua nggak berani main sama air karena gua takut. Trauma. Sampai sekarang juga sebetulnya kalau disuruh milih main sama api atau air, gua sebetulnya lebih pilih main sama api. Itu Lu mau jadi dibakar alasan dibakar ya. deh, ayo deh. Kalau air oke, gua harus bener-bener, wah itu prepare-nya gue malah butuh lebih lama ya? lebih lama gitu, karena gue masih agak quote unquote ya, agak sedikit masih punya trauma untuk bermain sama air lah gue. Api sama air dan mainan-mainan yang paling gede gitu loh. Lu ngerasa nggak sih cuy, ini juga gue sedikit ngasih tahu juga sebagai orang yang di belakangnya OG, yang ada di dalam bisnisnya OG, permainan OG ini hampir susah dimengerti sama klien-klien pada umumnya. Mereka-mereka yang mau melihat OG perform tapi jangan seberbahaya itu gitu. Lu ngerasain nggak sih bahwa dunia lu itu, genre lu ini genre yang susah banget dinikmati orang yang mau nonton di live gitu loh. Benar, itu dia kalau kata salah satu teman gua, Dr. Indra Frenos, OG itu adalah pure pesulap TV karena jarang ada juga klien kelompok Frenos. jarang ada klien yang mau sewa dia untuk dibakar-bakar gitu kan, untuk acara off air gitu. Kecuali special event gitu loh. Nah, hanya TV lah yang pakai gua. Yes, memang betul ya gitu kan, bisa dibilang ya 90% dari job gua itu pasti TV gitu loh. Off air ya. Ada off air adalah. Ada, cuman nggak mungkin main dibakar-bakar, digantung apa segala macam, itu nggak seperti itulah. Gitu. Jadi ya apa namanya? Kalau gue bisa bilang ya ya lebih ke arah mental sih. Tapi lu tetap konsis ya, begitu banyak mungkin nggak sedikit pesulap yang ngerasa gue kalau ngambil genre ini duit gue nggak ada. Kan tujuannya gue kerja, gue nyari duit lah. Kalau gue terus kekeh dengan aliran ini, gue dapat duit dari mana? Dan lu salah satu orang yang bodoh amat, lu menikmati ini dan gue sebagai manajernya terchallenge gitu. Masa sih nggak ada orang? Ya memang susah tapi, nah yang gue mau tanya adalah lu nggak memikirkan hal itu apa? Oh, gue pasti pikirin. Cuman kan maksud gue gini, makanya gue bilang kalau lu itu udah menjadi passion lu, itu become of way of life lah. Oke. Ya kayak seniman lah, cuy. Iya. Ya, jadi kayak seniman lukis lah kalau kita bisa bicara. Seniman lukis kan lu ya gambar aja udah Iya, terus. dia Lu nggak bikin mikir. karya aja terus. Mau lukisan gua ada yang beli, mau lukisan gua laku atau enggak, gua nggak peduli. Lu nggak Gitu sempat kegoda aliran, mau coba aliran lain kah? Atau anjing nih iya ya, kayaknya banyak yang cuannya di aliran main ini gitu. Lu nggak pernah kepikiran gitu sedikit? Kepikir ya, awal-awal sih gue sempet kepikiran ya, cuman ya seiring waktu berjalan ya sudahlah, itu mungkin hanya pada saat gue lagi mentok atau lagi berpikiran tipis banget. Cari gampangnya doang gitu kan, atau lagi tipis gitu kan. Cuman ya itu awal-awal lah, cuman sekarang gue nggak berpikiran. Makanya gue bilang ya lu tau lah, gue satu-satunya pesulap yang punya menu buat 1 tahun gue mau main apa aja gitu kan. Iya. Gue udah siapin, oke mau main apa gitu kan. Makanya gue bilang udah, lu jangan tanya gue main apa, lu cari kliennya, gue udah ready mainan gue. Udah sesimpel itu gitu loh. Makanya gue bilang kayak seniman lukis lah, dia nggak peduli seniman apa lukisannya laku atau enggak, dia gambar aja.
ngelukis aja jadi Terserah dia, yang satu. penting outputnya mau bagaimana. Ya? Iya gitu. Yang penting gue berkarya lah, intinya begitu. Oke, salah satu yang memang benar tadi dia bilang, dia salah satu yang punya materi sama gue bilang buku tabungan ya. Apa namanya? List-list mainan dia dari A sampai Z, bahkan dari awal tahun dia udah kasih gue, dan itu sedetail itu loh, iya, ukuran dan segala macem, dan harganya men. Maksud gue gini, yang gue mau tanyakan yang menarik adalah gini, ketika lu melis itu semua, lu termasuk orang yang sudah membayangkan resikonya, atau lu main aja dulu dah, nanti gue pikirin? Oh pasti, gue udah membayangkan resikonya, pasti. Maksudnya ya setiap permainan yang gue buat, gue kan ya satu gue nggak boleh sama-sama terus. Kan ya. lu suka main di lepas nih, kayak kemarin kita main di Ancol kan. Ancol tuh udah lepas, lu bisa jagain apa di Ancol, itu laut lepas. Lu nggak tahu badai datang, lu bisa ngukur badai kan nggak? Iya. And then lu ngajuin itu dan diokein, itu jantung gua mau copot. Bangsat nih, kalau ada badai mati gimana? Lu bagaimana mengantisipasi hal alam nih? Makanya ya kalau gue bilang balik lagi ke tadi apa omongan gue di awal, sebetulnya mau lu sudah memaksimalkan segala macam faktor X yang sudah lu persiapkan, pasti selalu ada faktor X lainnya yang lu nggak bisa kontrol. Bermain sama api, bermain sama air, bermain di alam, itu adalah hal-hal yang nggak bisa lu kontrol sama sekali. Gitu loh, wallahu alam lah bahasanya, begitu loh ya kan. Wabillahi taufik gitu loh, sampai kenapa-napa gitu. Jadi ya kalau gua itu intinya adalah satu, gua mempersiapkan diri gua sebaik-baiknya, dua, gua mempersiapkan mental gua sebaik-baiknya supaya pada saat eksekusi dan outputnya juga bisa jadi maksimal dan bagus. Kalau gua gitu. Nah, gua juga banyak belajar sama Oge tentang bagaimana orang menghargai seni itu sendiri. Terus terang, gua dulu masih menganggap adalah ya udah yang penting lu main aja. Ternyata enggak. Sebelum main lu memang harus memikirkan hal-hal itu. Yang gue mau tanyakan adalah gini, kenapa permainan lu tuh cenderung mahal dan mengeluarkan kos banyak? Ya kita tahu akhirnya klien, mas mahal banget mas gitu. Walaupun gue tahu memang itu materialnya memang mahal, dan kenapa sampai semahal itu? Gitu? Gini, jadi ya ini mungkin juga perspektif buat para klien-klien ya kalau yang nonton ini tayangan gitu. Jadi yang pertama adalah satu, beberapa hardware yang gua gunakan itu tidak tersedia di Indonesia. Tuh. Masih ada keterbatasan itu. Oke. Gitu loh. Ya kayak alat-alat lockpick kayak gini di Indonesia nggak ada, cuy. Tuh, lu lihat. Dia nggak ada gitu loh. Lu bisa lihat nih kayak penjepit gunting kuku, tapi harganya mahal kan. Iya, itu nggak ada di Indonesia gitu loh. Ada KW-nya, ada. Iya. Balik lagi. Berpengaruh nggak Indonesia? Berpengaruh dalam banget. hal apa? Maksudnya bisa cepat rusak atau? Satu, dari segi materialnya lah. Oke. Kalau di luar pakai besinya besi baja, di Indonesia besinya ya besi-besian. Begitu lu masukin ke lubang kunci, lu tarik bengkokin gini, bengkok dia. Tapi harus dari luar? Apa memang lu bisa ngakalin dengan material yang ada? Gini, kalau gua kenapa harus dari luar, balik ke masalah safety. Ah, ya susah. Benar. Karena safety nomor satu buat Benar, gua benar, ya. benar. Karena gua taruhannya nyawa. Jadi gua nggak mau, ya kasarnya udah pakai kearifan lokal aja, ya nggak apa-apa. Kalau selama itu tidak krusial dan tidak berpengaruh sama nyawa gua, oke. Ya umpamanya, oke, cuman ini buat display doang kok kayak gini, oke, gua pakai ganti material yang ada di sini. Ya. Gitu. Tapi kalau udah sesuatu yang krusial buat nyawa gua, ya gua nggak mau main-main lah mempertaruhkan nyawa Setuju. gua kan. Berarti kan konyol gua. Setuju. Nanti kalau kenapa-napa, gua bilang juga apa cuy, belinya yang mahalan dikit. Ya kan bahasanya gini, ada duit ada barang lah. Ya kan, lu pakai barang murah sama pakai barang mahal pasti akan beda dari segi kualitas. Setuju. Gitu Tapi loh. waktu itu gue pernah off air, kita di Magelang ya, di Iya. Borobudur apa Prambanan? Borobudur. Borobudur. Dan itu dia main ilusi juga lumayan gede, main escape lumayan gede, dan costnya juga lumayan besar, dan klien puas. Tapi memang tidak banyak. Waktu itu lu pernah main Samsung juga kan yang di air kan? Iya. Lolosin itu juga outputnya gede. Nah maksud gue, yang bisa lu kasih sama klien atau orang-orang di luar sana yang sebenarnya mau pakai jasa lu juga, sebenarnya bisa dikondisikan nggak sih, nggak harus mahal, atau memang lu punya spesifikasi udah ini pasti mahal gitu. Kadang orang suka sama lu cuy, cuman Ya, kalau mahal dia terkadang gini sih, maksudnya terkadang kan klien itu kan mereka punya hal yang mau mereka tampilkan kan dari performernya yang mereka hire. Ya gitu dia loh. mau improve sendiri lah. Gue mau diapain. begini dong, performernya bisa begini nggak, sulapnya bisa gini nggak, begini nggak, begitu nggak, segala Padahal dia macam. nggak tahu lah ya. Betul. Nah kalau menurut gua ini juga yang mungkin ya pembelajaran juga ya maksud gua, karena intinya adalah kalau kita bicara sulap itu bisa dimasukkan dalam berbagai macam jenis konsep. Tinggal si pesulapnya ini bisa nggak mengeblendkan konsep si klien dengan apa yang dia punya. Oke. Jadi outputnya bisa sama seperti apa yang klien mau.
Berarti nggak harus semahal itu sebenarnya bisa. Tidak harus semahal itu, tapi kalau sudah custom, Iya. dalam pengertian, gue mau dong nanti ininya begini, ininya begini, ininya begini, ininya begini. Ya, well, man, ya kan kalau lu banyak mau, pasti juga akan ada banyak harganya dong. Iya, iya itu gua setuju. Jadi Nah, sama ditambah gini cuy, maksudnya orang ngelihat pesulap itu sesimpel, ini kan cuman begini doang, ini kan cuman munculin doang. Nggak begitu pesulap. ya itu buat mereka yang ya klien lah bahasanya kan gitu. Betul. Nah, makanya sulap itu ada momen di mana lu melakukan eksperimen untuk mencapai efek yang lu mau. How-to-nya ya. Bukan how to-nya, prosesnya. Oke, sebelum ininya, Nah, sebelum jadi umpamanya gini, gua mau dong nanti gua munculin TV gitu umpamanya. Oke. Tapi dari Gue kotak kosong. cuma punya duit 2 juta gitu. Nah, ini kita belum. Nah, itu dari kotak kosong atau dari cuman dari papan tipis. Oke. Nah, tugasnya pesulap setelah mereka dapat brief itu, yang mereka lakukan adalah mereka bikin trial and error. Oke. Mereka bikin eksperimen dulu. Oke, klien gue maunya ini, berarti gue harus bikin gini. Mereka bikin daminya, literally bikin dummy. Jadi mereka ngurutin dulu ya. Oke, ini mau kayak gini, alatnya kayak gini. Oke, gue buka dulu. Oh, ini ternyata nggak bisa, masih kegedean. Oke, dikecilin lagi. Setelah jadi mock-up-nya, setelah jadi dummy-nya, mereka baru mulai beli hardware-nya, barang-barangnya. Barang pertama, kasarnya gini deh, yang bikin konsep kita bikin gelas pecah. Nah, iya. Gelas wine pecah gitu kan. Yang ini. orang ngelihat gini, gelasnya pecah. Itu nggak sembarangan gelas. Nah, Gitu iya. loh. Gua pernah eksperimen itu sampai 3 lusin gelas untuk cari gelas yang tepat untuk mencapai efek gelasnya cuang pecahnya. Soalnya mamanya, oke main dong. Mainnya apa? Oh ya bebas aja. Ya udah, gua akan mainin default gua. Nah, kalau mainan default gue ya tentu tidak akan semahal dengan requestan ya. Iya. Bahasanya gitu. Dan mungkin kalau dari penyanyi dia termasuk yang senior oke. Ya kita bisa bilang kayak Samad Dhani, Ari Lasso mungkin yang lebih senior. Karena apa? Kalau Oge udah mulai disuruh memainkan sesuatu yang bukan dia bisa nolak berapapun bayarannya. Gue sangat menghargai hal itu. Cuman di tengah ideologinya dia, yang gue mau tanyakan ya, lu udah underground lah di dunia sulap. Kenapa sampai lu akhirnya mau memutuskan ikut The Master? Ikut ajang pencarian bakat dunia sulap. Nah, ini lu kan nggak tahu kan, maksud gua ada pertama Josandi, yang kedua tuh ada Limbat, yang ketiga ada Rizuki, terus ada Cosmo, ada 4 session. Dan kenapa lu baru ikut di 5? Apa yang bikin lu akhirnya mau ke dunia industri? Karena gue ya awal-awal gue sebetulnya salah satu orang, ini gue juga selalu bilang di mana-mana, gue awal-awalnya adalah salah satu orang yang menentang adanya The Master. Bukan karena acaranya ya. Tuh. Bukan karena acaranya nih, jangan salah tangkap ya. Bukan karena acaranya, tapi karena pesulap-pesulapnya. Karena rata-rata pesulap-pesulap di awal yang ikut The Master itu adalah mereka-mereka yang bisa dibilang quote-on-quote ya, itu pesulap baru. Pesulap yang cukup senior lah bahasa gua, itu hanya ada di season 1 dan season 2. Oh ya, awalnya. Awalnya doang. Tapi lu nggak mungkirin kan, saat itu RCTI sukses membuat dunia sulap dikenal seluruh Indonesia. Betul. Ratingnya Makanya gua paling bilang tinggi. Betul, makanya gue bilang bukan karena acaranya gue tidak suka, tapi gara-gara perilaku pesulap-pesulap yang ikut di dalam situ. Oke. Ya kan? Ya, men, pesulap selama ini itu tidak punya media output. Oke. Ya kan? Begitu dikasih ajang output RCTI lagi kelasnya, ya kan? Dikasih output, dikasih panggung. Nih, ayo pesulap-pesulap datang main, lu perform di atas panggung. Semuanya yang gue bikin bete itu adalah dagunya itu udah dijidat, men. Kalau jalan. Padahal lu muncul 1 episode keluar, 2 episode keluar. Siapa yang tahu lu gitu? Total cuma 13 episode tuh. Iya. Paling banyak. Gitu loh. Gayanya udah kayak artis kelas atas gitu ya. Maksud gue bukannya sombong. Kalau dibilang pesulap di luar Deddy Corbuzier dan Romy Rafael, Bo itu adalah pesulap pertama yang ada di TV tahun 2003. Gue sudah muncul di TV. Gue dulu pernah acara Ketok Magic, dia belum ada di The Master lu. Iya, belum ada. Itu banyak. Ketok Magic aja. Terus acara apa? Bukan sulap, bukan sihir. Memang sulap, memang sihir. Memang sulap, memang sihir juga. Itu 2003, 2004. Gue sudah muncul di TV. Gitu. Cuman apakah ada yang orang kenal gue? Nggak ada, nggak ngaruh. So, lu nggak boleh sesombong itu gitu loh. Pada saat lu masuk ke TV, lu nggak boleh proses juga kan. Proses gitu loh. Famosity itu adalah hasil.
Ya, bonus lah ya. Bonus gitu loh. Yang lu harus lakukan adalah lu tetap berkarya, being humble, ya bersikap bagaimana adanya. Ya lu interaksi sosial lu gimana gitu loh. Nah, ini kan dia anti nih kayaknya sama The Master. Itu tadi biar dia ngejawab, biar dia nggak muter-muter. Kenapa akhirnya lu sama Bo tuh? Nanti Bo kita tanya lagi sendiri pribadi. Nah, akhirnya lu, padahal gue udah tahu nih ya kenapa dia ikut. Kenapa akhirnya lu putus? Yes, kita ikut nih kayak The Master. Lu antara menjilat ludah lu sendiri atau lu kayak mau menunjukkan this is the real sulap atau gimana sih? Lu akhirnya oke, gue ikut. Ya, di satu sisi ada part itunya juga lah. Gue pengen kasih tunjuk sama magician-magician di luar sana bahwa ini loh sulap yang gue jalani dan menjadi hidup gue gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua adalah karena 3 bulan 3 bulan gue setiap hari itu meeting gue kerja TI gitu loh, sampai akhirnya gue memutuskan ya sudahlah. Gila, itu luar gitu biasa loh. Pak Kobi. Telah sukses membujuk orang ini. Bapak Fabian gitu kan, dia ngundang gue untuk meeting, ngobrol ya. Di satu sisi gue juga banyak perspektif dari point of view-nya Fabian lah untuk ngobrol-ngobrol tentang dunia TV itu dan segala macam. Karena maksud gue pada saat itu gue masih quote-unquote ya, mungkin idealis banget dengan sulap gue, dengan dunia yang gue jalanin lah gitu. Karena gue ya intinya ya karena gue diajarin sama Dede itu ya lu nggak boleh sombong gitu loh. Lu ya sulap itu seni. Ya kan? Seni lu boleh idealis silakan gitu. Tapi by the time lu berhubungan dengan showbiz, ada hal lain yang lu harus lakukan dan lu harus pelajari. Dari situlah gue ngobrol sama Fabian juga, gue banyak dapat perspektif mengenai tentang dunia showbiz di TV ya gitu kan. Dari situ akhirnya ya sudahlah. Ya udah Bu, kita ikut deh. Ayo deh. Yo udah. Akhirnya ya dari situlah gue sama Bu akhirnya ikut gitu loh, The Master. Di tengah lu mengatakan gue ikut, ada ketakutan gini nggak? Anjing, dulu kita kayaknya ngomong jangan ikut sampai ikut The Master. Terus akhirnya lu ngikut, lu ada kepikiran gitu ya, anjing bangsat nih, kayak ngegoda juga. Iya sebetulnya ada sih, sebetulnya ada. Karena makanya gue bilang, gue tuh sebetulnya salah satu pesulap yang ya anti The Master lah bahasanya pada saat itu. Bukan acaranya ya, sekali lagi bukan acaranya. Tapi pesulap-pesulap yang ada di Master, akhirnya gue quote-unquote mengeneralisasikan gitu loh. Cuman bukan acaranya, balik lagi. Gitu. Akhirnya gue sempet berpikir, aduh, nih ya ditambah gue berpikir pada situ, anjing kalau gue nggak menang, thanksin nih gue nih. Thanksin nih gue nih kalau nggak menang nih, thanksin nih. Dan gue menang aja gue nggak nyangka cuy. Gue itu final, gue inget banget. Final itu tinggal 3 orang kan. Ada gue, ada Bo, ada Win. Gue ya karena pada saat itu gue selalu berdiri di atas trapdoor. Lu ngebunuh orang mulu. Iya kan, tereliminasi. Gue tuh selalu paling bawah. Gitu. Intinya orang suka nonton gue, tapi orang nggak mau vote gue. Ya kan kurang ajar. Lu gimana sih pada vote dong kalau gue ada di TV ya kan. Ya kan gue sampai akhirnya anjing. Gue sampai ngomong sama Bo, Cel, lu mainnya harus bagus. Gue nggak mau dari ya karena kebetulan gue ada trilogi juga kan, komunitas sulap itu. Gue bilang, gue nggak mau sampai trilogi jadi jelek. Pokoknya minimal lu harus juara 1. Gua juara 3 nggak apa-apa lah, karena gua bukan people's favorite. Gue sempet menarik gitu loh. Maksud begitu ada awal The Master itu, yang gua tahu The Master tuh tadinya kan season 5 itu biasanya dibagi 2 sesi. Juara 1, season 1 sama season 2 juaranya kan diadu. Josandi sama Limbat diadu, Rizuki sama Cosmo diadu. Nah pas OG, entah kenapa dijadikan one season. Jadi kan cuma season 5. Sulapnya udah nggak ada sih lebih tepatnya. Pertama itu pesulapnya nggak ada. Dan saat masuk itu yang menarik adalah, apa lu langsung mengatakan gue mau ngambil genre ini? Atau ada kayak intervensi sebaiknya jangan main ini nggak sih dari Enggak sih. industri Kalau itu emang ya maksud gue gini, pada saat gue di Pentagram sendiri, di Pentagram itu kan ya mereka ngebikin genrenya masing-masing gitu ya. Satu supaya diferensiasi. Nah pada saat gue di TV ya gue akhirnya mau ini saatnya mungkin gue tunjukkan escape gua ya kepada orang luar gitu loh. Karena pada saat ada yang nentang nggak waktu itu lu memainkan itu? Apa memang orang TV langsung iya? Karena nggak pernah ada genrenya. Nah, itu ada beberapa The Master sebelumnya ada yang quote on quote. Iya maksud gua berarti lu memang langsung gua pokoknya mau main escape gitu ya? Iya. Cuman akhirnya itu jadi buah si malakama cuy. Iya anjing, susah anjir. Jadi buah si malakama karena dulu yang klien-klien gua kenal gua untuk bermain ilusi. Ya karena ilusi gua juga main, strolling juga gua main, close up juga main, kartu koin dan segala macam gua juga main itu gitu loh. Begitu gua muncul di TV, sekarang kan zamannya orang kalau jualan ke klien kan
Oge mana? Oh gua browsing dia di YouTube. Duar dibakar. Dibakar, digantung, ditenggelamin segala macam. Akhirnya, wah Mas kita Yang lain ada nggak? Yang lain ada nggak Mas? Akhirnya gue harus mengedukasi lagi ke klien gue. Oh enggak Mbak, itu kalau di Bisa TV kok. aja, saya bisa main apa aja, bla 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 gitu. Cuman ya akhirnya jadi bosnya malakama lah buat Ya, gue. jadi berat sendiri ya gitu. Jadi berat sendiri. Akhirnya orang berpikiran bahwa permainan gue semua selalu kayak gitu. Mau acara indoor, outdoor, acara gathering apa gue mainnya digantung, dibakar, ditenggelamin. Nggak kayak gitulah gitu. Cuman jadi akhirnya jadi begitu. Berat nggak sih beban seorang juara The Master saat itu, saat pertama kali lu ngerasanya ada tanggung jawab yang besar nggak sih sebagai seorang juara saat itu? Kalau di The Great Magician ya sama sih. Menurut gua sih ya terkadang beberapa teman pesulap ini mereka masuk TV itu cuman untuk terkenal sih cuy.